tingkatkan. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Bukan sekedar menjadi upaya menyingkirkan Anies Baswedan sebagai presiden dengan kecurangan dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, tapi lebih dari itu dengan keterlibatan presiden yang masih aktif, mobilisasi aparatur pemerintahan, penggunaan anggaran negara untuk memenangkan paslon tertentu dan lain-lain, telah merusak konstitusi dan menghancurkan kehidupan demokrasi. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden, padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Kalau memang takut sama Allah, memang kerjaannya benar, meyakini kejujuran bahwa suara rakyat itu betul-betul dirampok, suara rakyat itu betul-betul disalahgunakan, kayak gitu ya. Mohonlah kejujurannya. Kali-kali gitu loh bikin prestasi, sengketa, yang menang kalah gitu loh kapan. Kira-kira gitu loh. Nah, kalau menurut kata hati saya tuh kalah gitu loh. Ngimpi-ngimpi juga kalah, sahabat mimpi itu kalah si 02 itu. Nah, dari ketat ini 8 hakim itu yang udah jelas-jelas mendukung 33, tinggal 2 nih ya. 2 itu yang menentukan yang menang 01 atau 03 atau 2 putaran gitu. Ibu Eni sama Pak Mansur dong tolong memakai kacamata hati nurani, karena apa ya, kalau kita salah memutuskan ini juga nanti traumanya itu, menyesalnya itu sepanjang hidup itu. Karena apa? Karena ini kan urusan hakim itu kan wakilnya malaikat, nabi atau Allah ya di dunia. Kalau dia ngambil salah terus kebetulan dan itu bilang saya, karena kita dosa jamaah, takutlah dosa jamaah daripada takut sama Pak Di atau penguasa atau pendukungnya itu. Pun saya pun Allah itu kita bisa dikatakan siapapun. Pun banyak pun kita tunggu nanti tanggal 20 April siapa, apakah 02 atau 01 atau 2 putaran. Kalau pengen saya sih 2 putaran saja biar jelas siapanya. Oke ya. Prabowo menang, nyatanya sampai sekarang kok belum dilantik. Ada apa ya? Pak Anies itu orang cerdas, dia dosen para dosen, kepala lembaga survei. Ini Prabowo itu nggak ada. Makanya berpikir tuh punya pendidikan itu dipakai. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh pugei. Anies Baswedan itu kan dia rumah dia kan pakai joglo kan. Yang di Jakarta nih. Yang Jakarta ini. Itu dia nggak sengaja dia beli sama arsiteknya beli sama temen gua. Nanti kalau ke Tawangmangu ketemu tuh, tak suruh datang dia. Sebenarnya bukan urusan mau bikin joglo, enggak, aku ada urusan lain sama dia. Dia mau ketemu aku, ngomongin itu sebenarnya. Itu joglonya itu punyanya Kasan Besari.
Wali besar itu Hasan Besari. Iya, Hasan Besari. Itu nenek moyangnya Kiai Gontor. Jadi Kiai Gontor tuh nenek moyang itu Hasan Besari. Itu keramat lah, pokoknya wali keramat Hasan Besari. Nah itu joglonya itu aslinya dijual ke pengepul, terus dibeli sama arsiteknya Anies Baswedan. Sekarang ada di Anies Baswedan. Nah, orang-orang itu percaya gitu. Jadi kalau lu dulunya bukan orang besar, ya lu nggak bakal punya rumah joglo, nggak bakal kepingin, nggak bakal punya. Gitu. Jadi nggak bakalan dapat juga. Ya? Nah, sekarang ini ada desas-desus pemerintahan Ponorogo itu mau minta balik. Ini belum ada di berita nih. Kita balik. Iya. Atas nama cagar budaya. Ini belum masuk berita nih. Belum masuk berita ini. Sampai segitunya ya? Iya. Ya, itu artifak gitu kan. Iya. Tapi diminta balik dibeli nggak? Ya nggak tahu. Diambil paksa. Nggak tahu. April ini adalah awal aksi kita. Tidak banyak nggak apa-apa karena kita terus berjuang. Tanggal 5 kita akan lihat seperti apa. Apakah rakyat masih diam atau hanya ribut di medsos, atau kita akan kembali ke sini di Patung Kuda, dan puncaknya di tanggal 19 dan 22. Kita undang semua rakyat Indonesia untuk turun ke Majelis Konstitusi agar tidak menjadikan MK sebagai majelis kekuatan atau majelis keluarga. Tetap semangat, konsisten, istiqomah, dan Allahu Akbar, merdeka. Kedaulatan akan kembali ke tangan rakyat ketika rakyat istiqomah memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Dari sini kita tekadkan bahwa perjuangan kita tidak ada kata lelah, pengabdian kita tanpa titik akhir. Mari kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan-tangan zolim, dari para penguasa dan oligarki yang menindas rakyat. Kita tekadkan perjuangan kita sampai rakyat mengembalikan kedaulatannya kepada seluruh Nusantara, rakyat Indonesia. Yang masih cinta kepada bangsa negaranya, cinta konstitusi, cinta akan keutuhan NKRI. Ayo sama-sama hadir tanggal 5, tanggal 19, tanggal 22 April. Kita kawal sidang MK. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama, kiai habaib, dan para tokoh-tokoh panding badar, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan, untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat, untuk mengawal MK. Insya Allah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak masalah, masih banyak yang lain, masih banyak. Nggak didukung dia nggak apa-apa, biarlah. Siapa dia? Masih banyak yang lain-lain kok. Peduli amat dong. Kita tetap prinsip, niat benar, inna a'malu biniat. Bala tentara Allah tetap bersama kita. Bu, satu lagi. Ya. Ini kan ada dapat dipastikan. Ya. Dapat dipastikan si Samsul itu menang. Ya. Nanti kan ibu ada anak sekolah, ada kantor istri, ada kantor suami atau kantor lain. Terus tiba-tiba suruh dipasang. Ibu kan pasti lihat itu di kantor anak, di kantor suami. Ya. Gambarnya Samsul sama si Wowok, gimana tuh Bu? Ya nggak rela. Nggak rela. Kalaupun terpaksa ngikutin peraturan sistem yang berjalan dengan curang, saya udah terapkan ke anak cucu saya. Terus gambarnya mau diapain yang udah dilihat di tempel di kantor kayak kemarin gambarnya si Joko sama gambarnya si... Ya itu dalam keadaan terpaksa kan. Sudah berjalan sistem mau bagaimana lagi, tapi kita kan berusaha ikhtiar. Wahai penguasa yang hari ini berkuasa, jangan kau pikir kami semua tidak tahu ini semua rekayasa. Hari ini cukup sudah Bawaslu KPU curang. Kami minta MK untuk adil dengarkan suara hati rakyat. Kita harus bersatu, rebut demokrasi, rebut kedaulatan rakyat. Jangan dengarkan ocehan-ocehan yang bilang dia sudah
Kalau kita mau menang, kita harus bersatu, ibu-ibu, bapak-bapak. Benar? Yang kita lihat hari ini, yang jelas-jelas sudah ada adu domba antara pihak-pihak yang di sana juga termasuk pengkhianat demokrasi. Betul, disuruh didik ya sekolah oleh orang-orang tuanya, bukan menegakkan demokrasi, tetapi kembali sebagai pengkhianat demokrasi. Namanya siapa, Mas? Namanya Muslim. Muslim. Mas, ingin tahu kenapa turun aksi sini? Sementara maaf ya, kondisi Mas kan ada kurang ini dengan tongkat. Karena kan saya mau presiden itu kalau mau menang jujur, jangan curang. Nggak takut Mas? Kalau ada apa-apa nggak takut? Nggak takut, saya takut kepada Allah, nggak takut siapa-siapa. Saya nggak percaya rakyat Sumatera Utara nggak percaya Prabowo menang. Yang percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja, udah itu aja. Oke Mas, ada satu kata terakhir Mas? Ada. Lawan gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agamaku Islam, dia nggak percaya. Oke. Terima kasih Mas. Kalau bisa di dalam sini, Pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden. Bukan presiden, tukang sapu kok. Maju lagi jadi gubernur Jakarta itu isu untuk mengalihkan perhatian dari persoalan pilpres. Seakan-akan pilpres sudah selesai, ya kan? Anda jangan terjebak. Ya Pak. Pertama di mana ajakannya Pak untuk persiapan di mana Pak? Iya Pak. Cukup warga Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Biar warga Jakarta sendiri yang nilai. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Tapi nyatanya menjelek-jelekan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies. Sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan. Mohon maaf nih, saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang pribumi dan segala macam. Saya sangat tidak setuju, saya mengutuk kata-kata itu. Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Ya. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Karena formula itu kan itu psikososial. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu. Sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja.
KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bagian saya ya, KPK itu bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan iktp, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, tidak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Kalau berbicara ordal, lupa waktu jadi gubernur. TGUPP, lupa dia. Ordalnya dia itu, tim sukses dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongin, padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya. Angin puting beliung, wes, angin-anginan, itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir. Mas Anies Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini.
ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sudah banyak pihak yang mengingatkan kedua kubu tentang kesia-siaan gugatan mereka. Ini bukan karena mereka akan menghadapi benteng rezim yang kokoh menghalalkan segala cara. Saya percaya MK menolak gugatan dengan alasan yang adil dan objektif. Seperti sudah dapat diduga, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan hasil pemilihan presiden wakil presiden yang diajukan kubu Anies dan kubu Ganjar. Saya gunakan istilah sudah dapat diduga karena kalau kita menggunakan akal sehat dan kita turut mengikuti jalannya persidangan, kita bisa menilai gugatan yang diajukan sangatlah lemah. Anehnya kedua kubu itu seperti tak peduli. Mereka terus bersuara seolah mereka kalah akibat kecurangan yang sistematis, masif, dan terstruktur. Bahkan tak kurang dari Megawati mengajukan diri sebagai Amirus Kure atau sahabat pengadilan Mahkamah Konstitusi. Sahabat pengadilan adalah sebuah istilah yang ditujukan bagi pihak ketiga yang dianggap penting untuk didengar pendapatnya. Tapi yang jadi soal, gugatan yang diajukan kubu Anies dan kubu Ganjar sangat lemah dan tidak meyakinkan. Kita tidak perlu menjadi seorang intelektual tajam untuk bisa menilai kedua kubu pesaing Prabowo tersebut menghadirkan para ahli dan saksi yang sama sekali tidak meyakinkan. Ini mengherankan karena di kedua kubu penggugat terdapat ahli-ahli hukum berkaliber tinggi. Tapi nyatanya gugatan yang mereka ajukan jauh di bawah standar.
Tapi dalam sidang MK yang berlangsung, segenap tuduhan itu dipatahkan. Salah satu yang paling menonjol adalah soal bansos. Para penggugat menganggap bahwa strategi bansos pemerintah berperan dalam memenangkan Prabowo. Itu dibantah para hakim MK. MK menyatakan pemberian bansos bukanlah pemberian dari presiden. Posisi presiden sebagai petahana memang menguntungkan. Namun tak bisa dianggap pemberian bansos secara langsung oleh presiden bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. MK juga mempertanyakan gugatan bahwa pemberian bansos oleh pemerintah dan presiden tersebut berkontribusi bagi kenaikan suara Prabowo. Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti untuk mendukung tuduhan bahwa bansos adalah langkah politik untuk memenangkan Prabowo. Mereka mendengar penjelasan pemerintah dan para ahli sebelum akhirnya menyimpulkan anggaran bansos telah dirancang oleh pemerintah sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya. Tidak ada kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan pemohon. Karena itulah MK menyatakan tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan suara paslon. Namun demikian, MK memang memberi catatan khusus tentang pemberian bansos. Menurut MK, pemberian bansos sebaiknya tidak diulang dalam ajang kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah di masa mendatang. MK mengimbau agar di masa datang, momen pemberian bansos sebaiknya dilakukan tidak berdekatan dengan perhelatan politik sehingga tak dianggap memberi keuntungan buat pihak tertentu. Penggugat dianggap tidak memberikan bukti yang meyakinkan. Mereka misalnya tidak menyerahkan hasil survei secara utuh sebagai alat bukti. Dalam hal ini saya ingat dengan penjelasan meyakinkan dari M. Kodari seperti tersiar di media sosial. Dengan santai dia mengajukan logika sederhana. Kalau memang kemenangan Prabowo terjadi karena bansos, lantas mengapa di luar negeri di mana tidak ada bansos, Prabowo menang meyakinkan? Itu menunjukkan tidak ada hubungan pemberian bansos dengan suara Prabowo. Selain Megawati juga hadir aliansi akademisi yang terdiri dari lebih dari 300 ilmuwan berbagai perguruan tinggi terkemuka, aliansi badan eksekutif mahasiswa, seniman, budaya, diaspora, dan wakil masyarakat lainnya. Mereka bersama-sama menuduh Pilpres 2024 ini penuh kecurangan, tak dapat diterima, dan harus diulang. MK juga menjawab gugatan tentang hubungan antara putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK dengan nepotisme yang dianggap melahirkan abuse of power. Anda tentu ingat MK-MK memang memutuskan adanya pelanggaran berat etika dalam keputusan MK yang mengakibatkan Gibran dapat diajukan sebagai cawapres. Yang dimaksud dengan pelanggaran etik tersebut adalah keikutsertaan Ketua MK Anwar Usman dalam keputusan tentang Gibran. Padahal Gibran adalah keponakan Usman. Dan lebih mendasar lagi, pelanggaran etika itu tidak dapat membuat MK perlu membuat kesimpulan bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power dalam perubahan syarat pasangan capres-cawapres. Di samping itu, tuduhan abuse of power tidak dapat dibuktikan karena juga tidak ada bukti adanya intervensi oleh Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. Akibat pelanggaran etik tersebut, Anwar bahkan diberhentikan sebagai ketua MK. Tapi kini MK menyimpulkan kalaupun faktor Usman adalah sebuah cacat yang mengganggu kebersihan proses pengambilan keputusan MK, itu tetap tidak membatalkan keputusan MK mengizinkan perubahan dalam persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang memungkinkan Gibran maju menjadi cawapres. Dengan kata lain, walaupun memang ada pelanggaran etika, itu tetap tidak membatalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Satu lagi adalah soal tuduhan kecurangan pada sistem informasi rekapitulasi oleh KPU. MK menyebut dugaan tersebut tidak terbukti secara hukum. Kekacauan perhitungan memang terjadi, namun tak ada cukup bukti bahwa kekacauan itu melahirkan kecurangan yang menguntungkan kemenangan paslon nomor 02. Atas dasar rangkaian penjelasan itu, MK akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Anies dan Ganjar.
Bukti yang diajukan oleh pemohon hanyalah berupa artikel hingga rekaman video berita yang dianggap belum kuat untuk dipertanggungjawabkan dalam persidangan. MK meminta penggugat memberikan bukti yang lebih bisa diandalkan. Sikap kubu paslon nomor 01 dan 03 tentang kesahan Gibran sebagai cawapres Prabowo juga dipertanyakan. Sejak penetapan nama-nama pasangan capres sampai kampanye, kedua kubu tidak pernah mengajukan keberatan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Jadi kenapa sekarang setelah pemilihan selesai, gugatan soal Gibran diajukan? Kini mudah-mudahan semua pihak bersedia untuk menerima keputusan MK. Indonesia harus segera melangkah ke depan dengan seorang presiden baru. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.